Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 6 November untuk IHSG, hari Senin ditutup naik 1,33% ke level 6.878 ya, area resisten untuk IHSG. Semoga aja untuk besok bisa breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 6 November, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk hari ini asingnya masuk ya, net buy paling banyak masuk itu di saham Bank BCA, net buy 171 eman lebih. Kemudian di saham Goto ya, hari ini Goto naik lumayan tinggi, 8 persenan lebih ke level 76 dan asingnya masuk 130,6 M. Semoga saja ini pertanda bagus, asingnya udah nggak distribusi lagi di saham Goto. Selain di saham Bank BCA, Goto hari ini asingnya juga masuk di Bank BRI, AMMN, Mandiri, Telkom, Antam. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Bank BNI, asingnya keluar 45,7 M, UNTR, Cuan, Pegas, asingnya masih net sell. Tapi secara keseluruhan hari ini asingnya lebih banyak yang masuk. Kalau kita cek untuk indeks global hari ini tanggal 6 November untuk indeks Asianya hijau semua ya. Ada naiknya juga lumayan tinggi-tinggi ya, bahkan untuk Nikkei itu naik 2,3%. Untuk indeks US-nya juga minggu lalu ditutup hijau, jadi indeks global hari ini khususnya indeks Asia hijau semua ya. Semoga aja untuk besok ini bisa breakout dan bertahan di atas 6.880 ini udah jadi area resisten untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA. BBCA hari ini naik cukup tinggi 1,69% ke level 9.050. Jadi di awal market untuk saham Bank BCA langsung open gap atas ya. Opennya di atas resistennya, tadi opennya di 8.975, sempat turun nyentuh support tekannya kemudian ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini naik disertai asing masuk, walaupun hitungannya sih untuk sekelas Bank BCA belum terlalu banyak ya, net buy 171 eman lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham BBCA hari ini tanggal 6 November secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang jualan. Untuk asingnya ada BK yang net sell 154,6 M ya, masih cukup banyak untuk BK keluar hari ini di saham Bank BCA. Selain BK yang keluar di saham Bank BCA itu ada CC, YU, AK, AI, kemudian yang akumulasi untuk asingnya RX. Untuk RX ini kalau kita perhatikan malah murni akumulasi ya, jadi tidak melakukan selling sama sekali. 100% transaksinya buy di saham Bank BCA, nilai transaksinya itu 196,2 M dan net buy 196,2 M. Selain RX ada KZ, ZP, DX yang juga masuk. Kalau secara keseluruhan nilainya sih aslinya lebih banyak masuk di saham Bank BCA. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang jualan sih. Jadi untuk besok selama masih bertahan aja di atas 8.950 ada kemungkinan sih kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa naik ya, apalagi kalau IHSG juga besok masih hijau. Oke, itu untuk untuk saham Bank BCA ya. Kalau lihat secara histori untuk area resisten terdekatnya ada di area sini sih. Antara 9.125 9.150 lah. Semoga aja bisa nyentuh level ini saat 9150 ya. Ini target price-nya kalau ya untuk saham Bank BCA misal besok masih naik, tapi kalau turun sih ya selama nggak jebol supportnya ini mudah-mudahan masih aman. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini masih naik ya, naiknya juga lumayan tinggi. Ini untuk saham Bank BRI 1% lebih. Waktu itu apa ya? Untuk saham Bank BRI itu apakah ini udah breakout lagi di atas MA 200? Soalnya untuk saham Bank BRI itu kalau buat long term biasanya sih buat patokan itu MA 200 ya. MA 200 itu rata-rata harga saham dari 200 candle terakhir. Dan ya udah kembali lagi ini di area area MA 200-nya ya untuk saham Bank BRI. Jadi ya semoga aja besok ini masih
bisa bertahan di atas 5.150 ya, 5.150, 5.125 itu area support terdekat untuk saham Bank BRI. Selama nggak jebol lagi aja di bawah itu, mudah-mudahan untuk saham Bank BRI bisa rebound naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI aslinya masuk sih, cuman nggak terlalu banyak sih. Untuk hari ini Bank BRI aslinya masuk 81,7 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, BBRI hari ini tanggal 6 November secara keseluruhan untuk aslinya masih ada yang jualan banyak sih. Itu ada KZ ya, net sell 113,9 M. Malah untuk KZ ini murni distribusi. Selain KZ ada ZP yang juga jualan lumayan banyak di saham Bank BRI 36,3 M. Kemudian yang nampung ada AK, CC, BK, BP ya masuk lumayan banyak ya. Jadi sebagian asing masih keluar sih di saham Bank BRI. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang keluar sih, tapi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Jadi mudah-mudahan untuk besok sih ya itu bisa bertahan di atas supportnya ya, di atas 5.150, 5.125. Yang jadi market maker utamanya hari ini YU cenderung scalping ya, trading. Nilai transaksinya itu 255,7 M dan cuma net base 9 M-an aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI ini pasti di MA 200-nya. Jadi kalau mau entry ya semoga aja nggak telat-telat banget ya. Ya sebenarnya bagusnya itu kalau mau entry waktu kemarin pas jebol MA 200 udah sering kita bahas ya untuk saham Bank BRI sebenarnya kesempatan buat entry kalau untuk invest jangka panjang. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI untuk besok sih selama nggak jebol support masih ada kemungkinan naik dan resistennya, target price-nya kalau misal naik untuk saham Bank BRI untuk beberapa hari ke depan semoga aja bisa ngejar 5.350 ya, 5.350 bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Gotoh hari ini naik cukup tinggi. Padahal kemarin itu turun ya untuk saham Gotoh, sempat naik lumayan tinggi kemarin tapi habis itu turun plus di area support hari ini naiknya juga lumayan 8% lebih disertai asing masuk ya. Kalau kita cek di sini untuk asingnya hari ini yang masuk siapa di saham Gotoh. Headbuy 130 M untuk asingnya di saham Gotoh hari ini tanggal 6 November. Kalau kita cek lebih detail lagi, yang masuk untuk asingnya ada BK, AK. AK udah nggak distribusi lagi di saham Gotoh. AK yang masuk itu AK versi asing. BK-nya juga asing, jadi hari ini asing akumulasi di saham Gotoh ya. Yang keluar XL, GR itu pun ini hitungannya kecil ya, dibandingkan asing masuk hari ini di saham Gotoh, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri jualan ya, lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Ya, untuk lokalnya yang jualan CC MG, untuk CC-nya net sell 68,3 M, kemudian MG-nya net sell 21,7 M. Untuk besok kalau masih naik, saham Gotoh resistennya ada di area sini. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support tadi kan sempat ke 69 ya, jadi buat teman-teman yang tadi udah ambil di area support, mudah-mudahan besok bisa naik dan kalau mau taking profit bisa pertimbangkan aja area dekat-dekat 83-82 sekiranya nggak bisa breakout ya. Takutnya kalau gagal breakout ya ada kemungkinan koreksi lagi. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau di tengah-tengah seperti ini sebenarnya agak nanggung kalau buat entry, tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini naik ya. Untuk saham Telkom hari ini langsung open hijau tadi di awal market, open gap atas, opennya di 3.500, turun dikit kemudian naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini TLKM, Telkom hari ini tanggal 6 November aslinya masuk, cuman belum terlalu banyak, 47 M-an aja. Kalau kita cek lebih detail lagi TLKM hari ini tanggal 6 November secara keseluruhan sih masih ada yang distribusi. Ini CC yang keluar versi lokal dan asing ya. Untuk CC lokalnya net sell 22,7 M, untuk CC asingnya net sell 49,4 M. Untuk asingnya yang keluar selain CC ada KZ net sell 48,9 M. Kemudian yang masuk untuk asingnya RX, ZP, BK, AK. Untuk RX ini 100% transaksinya B. Coba kalau kita cek dari awal bulan ini. Untuk Telkom yang masuk paling banyak ZP ya.
Dan ZP-nya hari ini tanggal 6 masih masuk ini 39 M-an. Jadi untuk besok ya semoga aja masih bisa naik ya, tapi untuk saham Telkom mungkin kalau naik itu nggak langsung tinggi-tinggi banget ya. Kalau mau entry ya ini sih untuk area supportnya kalau secara Fibonacci ada di level 3570-an. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Coba kalau kita ukur pakai ini ketika koreksi. Jadi untuk Telkom itu apa ya? Di sini kan ada gap up, jadi agak kalau mau tutup gap untuk saham Telkom ada kemungkinan bisa ke level 3500-an lagi sih. Entah itu kapan ya, kalau ada sentimen negatif mungkin. Tapi kalau masih naik, resisten terdekatnya ada di 3690 atau amannya kalau mau entry mungkin kalau buat invest ya jangan langsung all in di saham Telkom. Masuk itu ketika apa ya? Ya ketika asingnya mulai akumulasi lagi ya. Walaupun hari ini masuk sih, cuman belum terlalu banyak kalau menurut saya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau masih naik, perhatikan saja level ini. Semoga bisa breakout di atas 3690. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Untuk saham Adaro minggu lalu kita nggak sempat bahas ya, terbang lumayan tinggi. Hari Jumat itu naik sampai ke level 2480-an, dan hari Seninnya hari ini juga masih ditutup hijau walaupun cuma 1,6% ya untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini saham Adaro hari ini tanggal 6 November aslinya keluar net sell 13,3 M. Coba kalau kita cek dari awal bulan untuk saham Adaro aslinya cenderung keluar ini. Cuman kok nggak update? Keluar sih. Kalau kita cek lebih detail lagi coba untuk hari ini di saham Adaro tanggal 6 November. Secara keseluruhan nilai transaksinya hitungannya masih belum terlalu banyak ya. Jadi hitungannya masih sepi, yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh. Jadi nggak ada tanda-tanda akumulasi banyak. Di saham Adaro yang jadi market maker utamanya hari ini ada PD. PD masuk sih 11,7 M. Coba kita cek dari hari Jumat kemarin ketika harganya naik lumayan tinggi. YU jualan yang masuk CC. Untuk hari ini tanggal 6. YU-nya mana YU? YU-nya masih masuk cuman 900-an juta aja. Dan CC-nya masih jualan tapi ya. Untuk saham Adaro mungkin akan ya bisa jadi akan sideways dulu ya. Kalau menurut saya sih, kalaupun naik ya perhatikan saja level ini kayaknya sih apakah bisa breakout di atas 2580 atau enggak. Kalau sekiranya gagal breakout ada kemungkinan cenderung turun sih, soalnya kan sentimennya kurang bagus ya. Kalau nggak salah coba kita cek untuk Adaro, pendapatannya itu di kuartal 3 turun karena harga batu baranya turun ya kan, secara tahunan dan kuartalan turun untuk Adaro. Jadi ya kalau mau masuk buat invest jangan buru-buru langsung banyak-banyak ya, takutnya nanti koreksi turun. Ya mending ambil di harga bawah aja. Soalnya ini setelah nyentuh levelnya di 3000-an ya, mendekati area 3000 lah waktu itu ya, pas akhir bulan September itu harganya cenderung bergerak turun sih. Jadi ada kemungkinan ini naiknya cuman bentuk higher low aja, mungkin sekiranya gagal breakout di atas 2580 ada kemungkinan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau berhasil breakout ya semoga aja bisa naik lagi. Mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Kalau di tengah-tengah seperti ini mau masuk itu sebenarnya nanggung, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita cek saham BRPT.
BRPT hari ini naik 3,37% ke level 1075 ya. Untuk kemarin itu masih bertahan di atas 995, hari ini naik. Kalau secara teknikal ya support terdekatnya di area sini 995 dan resistennya ada di level 1175 untuk harga saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham BRPT hari ini tanggal 6 November, aslinya masuk tapi nggak terlalu banyak, 6,1 M aja. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BRPT hari ini tanggal 6 November, secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ini AK ya, AK yang masuk juga versi asing sih, yang keluar asing juga. Tapi jadi untuk saham BRPT transaksinya lumayan didominasi oleh asing hari ini. Kalau kita cek dari awal bulan yang pegang barang paling banyak AK sih. Ya, cuman AK itu kadang masuk, kadang keluar. Ini nilai transaksinya dari awal bulan ini aja 100 M, cuman ada 20 M lebih. Dan yang jualan paling banyak untuk asingnya BKCC. Tadi kalau kita cek dari awal bulan, BKCC Kak, ya masih BKCC ya, masih jualan di saham BRPT. Jadi untuk saham BRPT ya untuk besok sih semoga aja naik ya, tapi kalau mau entry sebenarnya nanggung, ini udah di tengah-tengah ya, takutnya nanti kalau koreksi turun ya mending ambil di area supportnya di 995 atau deket-deket level 1000 lah. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT ya. Kalau naik ya resistennya di area sini, target price-nya. Kalau turun ya supportnya di 995. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Lihat transaksi hari ini. Tanggal 6. Market maker utamanya YPCC ya. Keduanya cenderung trading sih. Untuk YP ini malah cenderung scalping. Net sell 188 juta padahal nilai transaksinya 42 M ya. Ya, AK sih, semoga aja besok AK mau naikin. Untuk AK hari ini AVGB-nya ada di level 1060 ya, 1061 AVGB-nya, berarti floating profit cuman nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham BRPT. Amannya sih kalau mau ambil dekat-dekat area 1000-an ya, 1900-an ya, itu baru kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Untuk saham brand harganya masih berada di atas ya, masih di atas ini. Untuk hari ini naik 3,62%. Kalau kita cek untuk transaksinya saham brand hari ini tanggal 6 November secara keseluruhan masih ada yang akumulasi, yaitu NI NetB 13,7 M ya. Jadi hari ini masih ada yang akumulasi di harga atas. Kalau kita cek dari awal bulan untuk saham brand ini yang pegang barang paling banyak NI ya, dan untuk NI sampai hari ini pun masih masuk di saham brand. Semoga aja NI mau jaga harga untuk saham brand. Untuk besok kalau masih naik itu target price-nya mungkin di area sini ya, dekat-dekat 4.700-an ya. Ini resisten brand sih. Waktu itu sempat ke level 4.625 ya. Ya area sinilah waktu itu tertingginya. Jadi mungkin perhatikan level ini kalau mau taking profit, misal besok masih naik ya, sekiranya di area 4.600 4.700 itu berat buat breakout, yang mending keluar aja, takutnya turun lagi ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham brand. Kalau untuk turun sih ya semoga aja ya, ini sih selama masih bisa bertahan di atas 3.500-an untuk saham brand itu kemungkinan kalau nggak cenderung konsolidasi malah bisa naik ya, selama nggak ada yang distribusi banyak aja di saham brand. Mungkin seperti itu untuk saham brand, tapi kembali lagi disclaimer ya. Coba kalau kita cek untuk saham brand laporan kuartal 3-nya apakah sudah diupdate. Kalau di sini belum ya, belum. Oke, itu untuk saham brand ya. Kalau ini close-nya sih pas di area resisten, jadi di awal market lihat aja apakah langsung hijau atau merah. Kalau merah support terdekatnya ada di level 4.100
10.4120 ya, low-nya hari ini itu area support brand kalau secara Fibonacci. Untuk selanjutnya kita akan cek saham STRK yang hari ini juga naik ya, naik lumayan. Oh sorry, untuk STRK ini turun tipis 1% lebih. Tadi sempat naik soalnya. Untuk saham STRK tadi sempat naik ya, nyentuh resistennya di level 380, cuman ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham STRK, apakah ada yang akumulasi? Hari ini tanggal 6 November untuk saham STRK secara keseluruhan sih nggak ada ya, malah lebih banyak yang keluar. Jadi untuk saham STRK hari ini didistribusi oleh ini yang paling banyak keluar PD 6 eman lebih. Yang jadi market maker utamanya ZPHD, keduanya juga net sell. Perlu hati-hati kalau untuk STRK besok masih merah ya, apalagi jebol di bawah 330, ada kemungkinan bisa nguji 280-an lagi, 290 itu area support selanjutnya. Misal STRK bisa jebol di bawah 330. Kalau kita cek dari beberapa hari terakhir ketika STRK itu berada di pucuk ya, tanggal 1 November, berarti dari awal bulan ini. Kira-kira siapa yang nampung ketika harganya turun? Kalau kita cek di sini dari awal bulan untuk saham STRK itu yang nampung NI itu pun cuman 5,1 M aja, dan yang distribusi terus adalah PD. Sampai hari ini pun untuk PD masih jualan ya, paling banyak lagi ini net sell 21,4 M. Jadi turunnya saham STRK ini disertai dengan distribusi oleh PD. Mungkin seperti itu ya untuk saham STRK. Jadi ya perhatikan aja level ini, kalau gagal bertahan di atas 330 mending wait and see aja dulu, bisa pantau di area 290. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan yang hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham cuan naik 12% ya, tadi sempat nyentuh resistennya di 6.400 ya untuk harga tertinggi, enggak sih, kurang dikit ya, 6.375 ya, udah nyentuh area resisten lah. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah taking profit di resisten untuk besok ya semoga aja koreksi, tapi kalau bisa breakout di atas 6.400 itu nggak menutup kemungkinan untuk saham cuan bisa ke level 7.000-an ya. Coba kita cek untuk transaksi hari ini apakah ada yang akumulasi di saham cuan. Hari ini tanggal 6 November secara keseluruhan untuk saham cuan hitungannya ada yang nampung sih AKPD, tapi ada yang jualan cukup banyak yaitu YU net sell 29 eman lebih. Untuk YU yang keluar versi asing ya, jadi hari ini untuk transaksi cuan itu lumayan didominasi oleh asing sih. Untuk asingnya yang masuk ada AK, BK, CC, AK net B 12,8 M, cuman YU-nya jualan 29 eman lebih. Jadi secara keseluruhan untuk saham cuan asingnya hari ini net sell 21 eman. Untuk besok ya, kalau mau entry sebenarnya agak was-was, ini udah di pucuk ya, apalagi hari ini gagal breakout. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin buat teman-teman yang suka coba-coba di saham gorengan ya, yang full, maksudnya yang volatilitasnya cukup tinggi seperti cuan kan ini cukup volatile untuk pergerakannya. Jadi ya kalau masih turun sih selama nggak jebol aja ini di bawah 5.250 ya, 5.250 itu area support kuatnya untuk saham cuan untuk level harga saat ini, dan resisten terdekatnya ada di 6.400. Mungkin seperti itu untuk saham cuan. Oke, itu untuk saham cuan ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TGUK. Ini udah lama nggak kita cek ya untuk saham yang hitungannya kalau nggak salah bandarnya MG ya. Untuk saham TGUK ini sempat naik tadi lumayan tinggi ke level 160-an, tapi ditarik turun lagi, walaupun turun tapi masih ditutup surplus 7,32%. Coba kita cek apakah masih ada yang akumulasi ketika harganya turun setelah naik cukup tinggi di saham TGUK tanggal 6 November. Hari ini yang jadi market maker utamanya YP sama MG ya. YP-nya net buy cuman 700-an juta aja. Untuk MG-nya net sell 3,4 M. Secara keseluruhan ya ini didistribusi oleh MG.
Yang nampung paling banyak PD ya. PD nampung AVG-nya di 144, berarti floating loss ya. Jadi untuk PD saat ini floating loss. Dan untuk PD itu kalau nggak salah bukan apa ya, bukan market makernya di saham TGUK. Jadi perlu hati-hati apalagi besok masih merah. Kayaknya ada kemungkinan ini akan tidur dulu, bukan tidur sih, akan sideways dulu ya. Kalau besok nggak rame serame hari ini. Mungkin seperti itu untuk saham TGUK. Jadi kalau mau entry jangan langsung buru-buru ya, lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Soalnya hari ini ya ini sih hitungannya ya didistribusi oleh MG dan yang nampung PD itu pun cuma 2 eman aja. Oke, itu untuk saham TGUK. Coba kalau kita cek ya apakah udah diupdate untuk TGUK di kuartal 3 ini. Belum sih. Di harga saat ini PBV-nya masih 7 kali lebih ya, padahal ROE-nya cuma 9%, hitungannya enggak bagus, kurang bagus. Liquidity ratio-nya juga enggak aman-aman banget ya. Ini current rasio aja di bawah 100%. Mungkin seperti itu ya untuk saham TGUK. Mungkin kalau mau masuk ya selama masih liquid buat copet-copet aja. Kalau untuk swing atau invest mending cari saham yang lain. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.